Jadi Stephen Covey ini um, menurut saya sih beliau sangat luar biasa ya. Ini bapak manajemen dunia gitu ya, tentang leadership, tentang manajemen. Beliau saya pikir yang the best of the bestnya gitu ya. Saya banyak sekali ikut-ikut training-training dari Stephen Covey yang kalau di Indonesia itu dinaungi oleh Dunamis gitu ya. Nah, Dunamis ini bekerjasama dengan Franklin Covey. Nah, Franklin Covey ini yang dari Amerikanya langsung, ya, perwakilan Indonesia itu namanya Dunamis. Nah, kebetulan di bulan lalu, di bulan April kemarin, tanggal 23 dan 24, saya juga ikut join trainingnya mengenai leadership. Nah, itu luar biasa. Nah, ini kita bahas salah satu yang menjadi materi beliau gitu ya, yang menjadi research beliau juga sangat-sangat lama. Welcome Pak Sepran, gitu. Terima kasih Pak Sepran dari K-Club. Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Nah, ini namanya The Four Disciplines of Execution. Nah, The Four Disciplines of Execution ini adalah salah satu strategic management, ilmu strategic management ya, yang mana sudah kita masukkan sebenarnya di headquarter. Mungkin Bapak Ibu, Bapak familiar dengan ada lead dan lag measurement ya di dalam headquarter. Kalau itu di revenue, Bapak bisa lihat itu ada lag measurement yang warna merah gitu ya. Terus kalau yang lead measurement itu warna hijau. Nah, itu adalah penerapan dari four disciplines of execution. Nah, untuk memperjelas itu, kan pasti banyak banget yang bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih lead dan lag itu gitu kan ya. Oke, sekarang kita pelajari sama-sama. Nah, di dalam yang sering kita alami di pekerjaan kita, itu namanya pusaran angin atau whirlwind gitu ya. Day to day job, semuanya urgent gitu kan. Semuanya urgent, semuanya deadline-nya harus hari ini gitu kan. Kadang-kadang juga bos minta hari ini gitu kan ya. Sehingga semuanya kita lelah dengan urgensi, kita lelah dengan aktivitas kita yang tiada henti gitu kan. Nah, tapi berdasarkan dari mekanisme yang dibuat oleh Bapak Stephen Covey ini, itu bisa kita atasi ya dengan kita men-setup four disciplines of execution, yang mana kita hanya melihat beberapa goals ya, dan juga kita men-set hal-hal yang penting atau important yang bisa kita pengaruhi gitu. Makanya ada bahasa di situ, kalau yang urgent it acts on you, kalau yang important you act on it gitu ya. Maksudnya adalah kalau hal itu important, kita yang mempengaruhi pekerjaan itu untuk mencapai goals-nya. Tapi kalau urgent, kita yang dipengaruhi, gitu ya, bukan kita yang mempengaruhi, gitu. Nah, jadi kata kuncinya di situ, di sini kita akan mulai untuk bagaimana sih penerapan nanti di properti kita masing-masing, gitu ya. Nah, sebelum kita ke penerapannya, saya informasikan dulu apa sih 4 disiplinnya gitu ya dalam mengeksekusi goals agar tercapai goals. Kita 4 disiplin itu apa gitu. Disiplin yang pertama adalah fokus on widely important. Fokus pada hal-hal yang sangat-sangat penting saja. Contohnya pasti uh, bisa jadi itu juga sebuah goals yang bersifat 5 tahun ya. Sorry, goal yang bersifat 5 tahun, atau juga boleh goals yang bersifat tahunan gitu ya, total revenue dan sebagainya. Nah, disiplin yang kedua, kita menentukan dan juga melakukan lead measurement-nya. Nah, ini jangan bingung dulu, nanti kita akan membahas apa sih lead measurement itu gitu ya. Nah, yang ketiga, keep a compelling scoreboard, maksudnya adalah kita sebagai biasanya kalau nonton bola nih misalnya ya, nonton bola nggak tahu skornya itu kan bingung ya. Nah, kayak misalkan kemarin Indonesia berapa gitu ya, 2-0 ya, lawan apa kemarin? Lawan Uzbekistan gitu ya. Tapi kita masuk tengah-tengah pertandingan nih, dan kita nggak tahu skornya berapa. Bingung kan kalau begitu ya. Nah, kalau sama juga seperti pekerjaan kita, kalau kita nggak tahu ada di mana kita sekarang, seberapa jauh kita sudah mencapai,
kita juga pasti bakal bingung gitu ya. Nah, jadi keep a compelling scoreboard ini adalah kartu skor yang bisa mudah kita lihat gitu ya. Nanti saya akan coba tunjukkan contohnya. Nah, disiplin yang keempat adalah create a cadence of accountability. Nah, ini maksudnya adalah nge-review setiap waktu gitu. Nah, baiknya adalah seminggu sekali. Ini ya, cadence of accountability maksudnya ini nge-review setiap minggu gitu gampang ya. Oke, kita langsung ke example gitu ya. Jadi biar biar paham juga kita sama-sama gitu ya. That the goals of customer retention was top priority. Ini contoh gitu ya. Customer retention maksudnya tamu yang harus balik sama kita itu top priority gitu ya. Mungkin nanti bisa cerita juga bapak-bapak di properti masing-masing apa yang dilakukan gitu ya untuk customer retention. Nah, itu adalah disiplin yang pertama. Maksudnya week-nya widely important goals, goal yang sangat-sangat penting adalah customer retention. Gitu ya. Misalnya kita men-set hal itu. Nah, yang kedua, that a few new activities were vital to achieving that goal. Nah, few new activities ini apa? Apakah itu melakukan CRM? Apakah selalu mengirimkan hadiah untuk tamu-tamu kita yang ulang tahun yang sifatnya tamu kita yang sudah retention sering banget gitu ya ke properti kita? Apakah itu Zoom dengan mereka misalkan 3 bulan sekali gitu ya, cuma mau menanyakan kabar, itu adalah activity barunya. Nah, yang ketiga, that they would track those activity carefully. Nah, tadi misalkan mengirimkan hadiah ulang tahun untuk top 20 lah gitu ya, loyal customers kita. Nah, itu kita catat skornya. Berapa yang kita bisa kirimkan, mungkin sudah berapa persen pencapaiannya gitu ya. Nah, yang keempat, that they would account for their commitment sendiri. Nah, ini di dalam prinsip for disciplines of execution adalah bukan si atasan yang melaporkan atau menanyakan gimana progresnya gitu. Seringnya kan gitu ya. Nah, jadi kita atasan yang menanyakan sering gimana progresnya gitu. Nah, di sini um, terbalik kalau di 4DX ya. Nah, kalau di 4DX ini tim kita yang melaporkan, Pak, work kita adalah customer retention, Pak. Customer retention kita dari 5 ke 10 gitu misalkan ya. Nah, action yang kita lakukan, Pak, kita sudah mengirimkan hadiah ulang tahun, Pak, ke tamu kita ABC yang bulan ini sudah yang harusnya ulang tahun gitu, Pak. Jadi lead measurement kita sudah kita lakukan 100% di bulan ini, Pak. Nah, untuk bulan depan kita akan lakukan sebanyak 5 kali, Pak. Jadi target kita adalah 100% di bulan depan. Nah, seperti itu kalau di 4DX. Ya, implementasinya adalah tim kita yang melaporkan. Nah, nanti formatnya akan saya perjelas lagi. Cuma saya informasikan dulu sedikit. Formatnya adalah apa week-nya, important goals-nya apa, widely important goals-nya apa, kegiatannya apa yang dilaporkan, terus pencapaiannya bagaimana, dan komitmen minggu depannya atau bulan depannya apa gitu. Nah, itu they help themselves account regularly and frequently for the results. Nah, itu maksudnya yang disiplin keempat. Gitu nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi seperti ini dia diagramnya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu apa yang menjadi widely importantnya. Nah, di setiap perusahaan, baiknya widely importantnya satu aja. Tetapi ada lag measurement di situ. Lag measurement-nya seperti misalkan room revenue, FB revenue, occupancy, cost and expenses, itu lag measurement. Nanti saya jabarkan lebih detail lagi. Nah, kalau lead measurement nanti apa yang kegiatan apa agar kita mencapai misalkan revenue tadi gitu ya, misalkan mencapai okupansi dan sebagainya gitu. Nah, di situ ada disiplin yang ketiga, keep a compelling scoreboard. Nah, di sini boleh scoreboard itu sebenarnya
secara digital di komputer gitu ya. Tapi yang disarankan oleh Franklin Covey itu adalah fisik scoreboard itu. Karena kenapa fisik? Karena biar gampang dilihat dan juga menarik gitu. Nah, yang paling utama sih gampang dilihat gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu contoh yang sangat mudah, ya, yang sangat mudah yaitu misalkan saya ingin menurunkan berat badan, gitu ya contohnya ya, dari mungkin 70 ke 65 gitu misalnya. Berarti kan ada 5 kilo yang ingin diturunkan ya. Nah, ada 5 kilo yang ingin diturunkan. Nah, uh, leg measurement-nya adalah menurunkan berat badan sebanyak 5 kilo. Gitu. Lead measurement-nya apa? Olahraga 3 kali seminggu. Nah, itu yang dicatat di dalam scoreboard. Nah, kita buatkan misalkan kalender, ya, atau kalender kita di rumah ya, itu ditempel di lemari kita, gitu. Itu olahraga seminggu 3 kali, mau itu Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Kamis, Sabtu, gitu, itu bebas sampai 3 kali. Nah, di situ kalau yang sudah berhasil minggu itu kita tandai centang 100%. Kalau yang gagal setiap 1 minggu itu kita kasih tanda X gitu ya. Nah, itu scoreboard yang sangat mudah, contoh yang sangat mudah. Nah, yang keempat, review ya sebenarnya, create a cadence of accountability gitu. Baik, fokus on widely important goals kembali ya. Nah, jadi practicing discipline one means narrowing your focus. Maksudnya adalah seperti ini ya. Kadang kita di perusahaan banyak sekali yang ingin kita capai. Revenue harus tercapai, EDR harus tercapai, RevPAR tercapai, okupansi harus tercapai, GOP harus tercapai, dan sebagainya gitu ya. Nah, um, menurut penelitian ini, semakin banyak kita menerapkan set goals kita, semakin banyak yang tidak tercapai. Karena fokus kita terlalu menyebar gitu. Fokus kita jadinya enggak terfokus. Nah, di sini sebaiknya hanya ada 2 atau maksimal 3 goals. Contoh misalnya kalau kita di hotel ya, total revenue pasti, lalu adalah RevPAR, yang ketiga adalah GOP gitu ya. Nah, 3 ini menjadi goals kita, atau misalkan yang lainnya, customer satisfaction juga bisa menjadi goals kita gitu ya. Yang mana salah satu daripada itu. Misalnya RevPAR nggak kita ambil, tapi kita ambil total revenue, customer satisfaction, dan juga GOP gitu kan ya. Nah, itu 3 goals yang maksimal yang bisa kita terapkan, kita set gitu. Nah, jadi contoh seperti ini, Bapak, terlalu banyak goals-goals yang ingin kita capai, the day job, kita mau ini, kita mau itu, tetapi kita lose the tracks, ya, karena terlalu banyak yang harus kita urusi gitu ya. Nah, sebaiknya kita ajak duduk tim kita di masing-masing departemen, ya, departemen front office misalnya, apa sih yang menjadi leg measurement yang paling penting, maksimal 3 yang ingin dicapai dalam beberapa waktu ini, gitu ya. Nah, nanti kita akan ke contoh itu. Nah, jadi sebaiknya kita ajak ngobrol satu persatu departemen itu, ya, apa lag measurement yang diinginkan untuk mencapai company goals, gitu ya. Oke, kita fokus pada widely important goals atau WIG. Nah, cuma terkadang mengidentify WIG itu agak susah gitu ya. Karena semuanya penting gitu. Cuma harus kita elaborasi kembali di hotel apa, kembali ke balance scorecard kita. Kalau balance scorecard kan hanya 4 perspektif ya, learning and development, apakah di situ diambil adalah total turning minutes-nya, gitu ya. Lalu di operations misalnya zero complaint, lalu di customer misalnya guest satisfaction, yang ke di financial fokus di GOP saja karena itu profit gitu ya. Nah, jadi di situ perlu kita ngobrol sama dengan tim HOD dan eksekutif, saya pikir ya. HOD dan eksekutif kita kumpulkan, maka kita set apa yang sebenarnya menjadi widely important goals-nya. Karena nggak boleh lebih dari 3 sebaiknya. Kalau 4 masih oke lah ya, karena ini
kita ngomongin disambung dengan balance scorecard yang diterapkan oleh headquarter gitu ya. Nah, jadi sorry saya balik sedikit. Yang kita garis bawahi, if every other area of operations remain at its current level, gitu-gitu aja gitu performance-nya ya. What is the one area where change would have the greatest impact? Kalau performance kita gitu-gitu aja, apa sih yang harus kita rubah biar jadi greatest impact gitu ya? Nah, jadi kembali ke balance scorecard, apakah trainingnya, nggak satisfaction, zero complaint, dan GOP pada endingnya gitu ya. Nah, itu yang harus dibahas bersama-sama dengan HOD dan juga eksekutif gitu Bapak Ibu, Bapak ya. Nah, di widely important goals itu juga ya, ini ada prinsip, ini penting banget, X to Y by when. Nah, ini sekali lagi kalau kita nggak tahu mau kemana kita, dari mana mau kemana, kapan, itu kan bingung ya. Nah, misalkan kita nggak tahu nih, kita mau ke Banyuwangi, ya, dari mana mau kemana, sampainya kapan, bebas-bebas aja nyampainya, itu kan frustrating ya. Jadi kita harus set mau misalkan nih yang contoh yang real, kita mau mencapai revenue dari misalkan tahun lalu 10M, tahun ini harus mencapai 12M by berarti Desember 31 gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu lag measurement-nya gitu Pak Ibu ya. Nah, contoh yang lainnya juga client relationship ya, atau misalkan ada yang mudah nih di front office gitu kan ya, yang mendukung pencapaian revenue. Menekan waktu check-in dari 10 menit ke 5 menit. Nah, gitu misalkan. By kapan gitu ya. Apakah kita terapkan dalam 3 bulan misalkan ya, dalam end of July. Nah, gitu. Itu bisa menjadi week-nya X to Y by when gitu. Oke, disiplin yang kedua, act on the lead measures. Nah, ini kita ambil contoh tadi uh, check-in aja ya, check-in proses di FO gitu ya. Apa sih lead measurements yang bisa kita ambil, kita terapkan untuk check-in FO gitu ya, dari 10 minutes menjadi 5 menit gitu ya. Oke, nah, kita lihat di sini conventional thinking-nya, kita terbiasa untuk mereview hal-hal yang sudah terlewat gitu ya, seperti quarter result, berapa penjualan, berapa rupiah yang loss, dan itu membuat kita pada akhir bulan atau quarter jadi stres gitu kan ya, sedangkan itu sudah lewat gitu kan, udah nggak usah diomong-ngomongin lagi. Tapi kalau di 4DX principle, kita fokus untuk menggerakkan, menaikkan lead measurement itu ya. Kita meleverage apa yang menjadi act atau lead measurement untuk pencapaian lag measurement gitu kan. Tadi lag measurement kita adalah check-in proses dari 10 menit ke 5 menit. Nah, itu apa kira-kira yang harus kita lakukan apa gitu kan? Apakah satu, kita kalau misalkan uh, properti PMS-nya mendukung untuk online check-in gitu ya. Jadi online check-in itu digalakan, maksudnya adalah sebelum check-in tim reservasi harus sudah mengirimkan link untuk online check-in 3 hari atau 1 hari sebelum tamu check-in dikirimkan. Nah, itu kan sudah menghemat waktu banyak ya, mengisi form di tab kita, apalagi masih manual dan sebagainya gitu kan ya. Itu sudah sangat menghemat ya. Dan juga kita bisa menggalakkan lead measurement itu di airport transfernya. Airport transfer ini harus ada tim kita yang ikut, terutama misalkan yang VIP itu ya, check-in kan langsung di mobil gitu ya, kalau PMS-nya support untuk online check-in. Nah, jadi pas sampai di hotel udah langsung terima kunci aja, jelasin dikit-dikit ya 2 menit lah langsung ke kamar gitu. Nah, itu adalah 2 lead measurement yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, lag measure versus lead measure. Nah,
Like measure, kita measure goalnya apa, tadi check-in proses dari 10 menit ke 5 menit, lead measurement-nya harus prediktif. Nah dua poin yang menjadi kunci untuk di lead measurement ya. Yang pertama prediktif, maksudnya adalah uh, hasilnya bisa kita prediksikan ya. Yang kedua adalah influenceable. Influenceable maksudnya kita yang bisa memonitor pekerjaan itu gitu ya. Contoh seperti tadi misalnya menggalakkan untuk online check-in gitu ya. Kita sudah bisa mengukur apa yang harus dilakukan. Kita mengirimkan, misalkan besok ada 10 check-in, kita kirimkan 10-10-nya. Nah, itu numbers of lead measurement-nya yang dilakukan. Influenceable ya, kita melakukan sendiri, gitu kan. Bukan hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau misalkan um, revenue itu tercapai atau tidak, sebenarnya itu di luar kendali kita. Karena demand itu bukan kita yang 100% mempengaruhi gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya kayak gini nanti. Nah, like measures bisa bisa jadi itu adalah sebuah revenue, profit, quality atau customer satisfaction gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tentukan apa like measurement-nya, jangan banyak-banyak gitu ya. Maksimal 4 saja. Nah, contoh misalkan kita mengambil improve guest satisfaction dari misalkan ini ngomongin week-nya ya, dari 4 kita ngomonginnya 5 yang maksimal ya nilainya. Dari misalnya 4 ke 4,5 gitu ya. Improve guest satisfaction from 4 to 4.5 by Juli gitu misalnya, Juli 2024 gitu misalkan. Nah, itu adalah uh, lengkap dari week-nya, widely important goals. Like-nya adalah improve guest satisfaction. Apa yang harus dilakukan? Nah, problem resolutions from 47 to 60 ini maksudnya kepuasannya gitu ya. Nah, kalau mau dibalik juga, ada masalah 60 yang bulan lalu, kita reduce jadi 47 dulu deh, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya bisa digunakan di guest survey kita di headquarter ya. Pasti di situ kan Bapak Ibu menemukan uh, kalau hampir banyak ya guest survey-nya gitu ya. Saya sarankan sih lebih dari 50% guest survey-nya itu kita bisa melihat apa yang menjadi problem di setiap kamar, setiap tamu yang check out ya, gitu kita hitung berapa. Nah, ini bisa kita gunakan lead measurement-nya seperti itu. Nah, lalu arrival experience dari 50% ke 60% misalkan. Ini misalkan mau disurvey lewat misalkan guest courtesy gitu ya. Terus F&B quality misalnya dari 43 ke 58 contoh seperti itu. Nah, ini ujung-ujungnya adalah improve guest satisfaction gitu kira-kira ya. Nah, jadi mudahnya adalah kalau week itu adalah war-nya, perangnya, kalau lag itu adalah battle-nya gitu yang kecil-kecil ya. Nah, lead measurement, ingat itu adalah predictive dan juga influence directly by our team gitu ya. Nah, seperti ini kita jabarkan kembali lead measurement-nya kita breakdown lagi ya. Problem resolutions kita ambil yang arrival experience ya. Arrival experience. Nah, ini room availability maksudnya adalah kamar yang tersedia di jam maksimal mungkin jam 2 check-in ya. Itu sudah ready 90%, jangan sampai hanya 60% yang ready gitu ya. Dan juga luggage delivery, ini agak ekstrim ya, dari 106 menit ke 20 menit gitu ya. Jadi tamu puas, mungkin Anda kemarin ada lihat ini enggak ya, postingan TikTok gitu ya, saya juga terima forwardan aja. Ini ada tamu domestik yang check-in di salah satu hotel bintang 5 termewah lah di Bali gitu ya. Itu dia komplain gitu kan, barangnya baru datang setelah 1 jam gitu kalau nggak salah. Nah, itu kan mempengaruhi guest satisfaction gitu kan. Tapi yang pada akhirnya dikasihin uh, free dinner sama hotelnya gitu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah average check-in ya, kayak tadi kita bahas, dari 12 menit ke 6 menit gitu misalkan. Nah, itu adalah sebuah lead measurement-nya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diterapkan di semua departemen. Misalkan kalau di
di sales lah gitu misalkan ya. Di sales pasti adalah kalau penerapan kita di headquarter, mungkin Pak Ibu sudah ngeh untuk itu, uh, action plan, sales call-nya, mau mencapai revenue sekian M gitu misalkan. uh, Telemarketingnya harus berapa kali sehari gitu kan, sehingga jadi sebulan berapa, terus sales call-nya gimana, terus mengirimkan email CRM misalnya email marketing berapa. Nah itu semua adalah lead measurement yang mengacu ending resultnya adalah kepada lag measurement gitu ya. Memang yang di sini beratnya adalah menentukan apa yang paling penting, itu yang paling harus dibahas bersama-sama dengan tim dan eksekutif pastinya. Nah ini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Uh, itu anggap batu besar ya, itu adalah lag measurement ya, yang kita mau angkat gitu ya. Kita mau leverage dia dengan lever, dengan pengungkit. Jadi yang kita lakukan ada yang menjadi hal yang bisa kita lakukan adalah yang di levernya, pengungkitnya itu adalah lead measure gitu ya. Nah, lead measure ini kan pengungkit ini kan kita yang menggerakkan dong ya. Kita push dia ke bawah, kita dorong dia ke bawah agar batu itu bisa mengangkat gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dimaksud prediktif karena prediktif ya pasti batunya bakal naik lah ya. Dan influenceable karena kita yang melakukan gitu. Nah, jangan pernah men-set suatu pekerjaan yang tidak prediktif dan nggak bisa kita influence langsung gitu. Nah, jadi nanti hasilnya pun akan mengambang jadinya gitu Pak Ibu ya. Nah, to achieve a goal you have never achieved before, you must do things you have never done before gitu ya. Nah, itu kira-kira mulai coba dipikirkan apa kira-kira yang paling penting dan lead measurement-nya apa, pengungkitnya apa gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Silakan langsung aja atau raise hand gitu ya. Oke, sambil jalan. Kalau belum kita lanjut dulu ya. Nah, disiplin yang ketiga, keep a compelling scoreboard. Nah, disiplin yang ketiga ini memastikan bahwa setiap orang tahu kita udah ada di mana gitu. Kita udah sampai mana nih kalau kita mau ke Banyuwangi, apakah kita masih di Pekutatan, apa kita baru di kapal gitu kan. Nah, jadi kan kalau naik mobil pun kita tanya udah di mana nih gitu. Jadi biar tahu oh lagi 3 jam gitu kan. Nah, itu pentingnya sebuah scoreboard gitu ya. So, jadi kita tahu apakah kita sudah mendekati garis finish, menang atau gimana gitu ya. Oke, okay. Conventional thinkingnya yang konvensional lah gitu ya. Scoreboard itu cuma buat leader aja. Jadi tim itu nggak tahu. Sehingga tim itu ya jalan day to day operation aja. Hanya menganggap bahwa masuk kerja ya masuk kerja gitu. Nggak ada goals yang harus kita capai gitu kan. Nah, they are code scoreboards that consume complex spreadsheet. Jadi biasa Excel-nya rumit gitu ya. Banyak indikator ini itu, tapi cuma eksekutif yang tahu. Sehingga tim tim yang di bawah nggak tahu kita ini sebenarnya mau mengarah kemana tim company ini gitu. Nah, kalau di 4DX itu prinsipnya scoreboard ini buat satu tim. Nah, jadi memang yang paling bagus itu kita ambil ilustrasi uh, tim sepak bola lah ya gitu, atau mungkin tim rugby dan sebagainya, saya pikir sama. Nah, kalau tim sepak bola ini kan tahu banget ya, goalsnya apa. Belum tentu goalsnya menang sih ya. Um, Apakah goalsnya itu mencetak gol sebanyak-banyaknya dan sebagainya gitu kan. Tapi semua orang tahu strateginya apa gitu kan. Jadi nggak mungkin ada satu pemain yang nggak tahu strateginya pelatih. Saya kira itu hampir nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan memperlakukan tim pun, perlakukan tim, mohon maaf, bukan seperti keluarga, tapi seperti tim sepak bola, yang semuanya orang-orang profesional, yang harus didorong, di coach juga, gitu. Ya, sehingga for the X principle ini bisa berjalan, gitu ya. Oke.
Nah, karakteristik dari scoreboard ini adalah yang pertama itu harus simple, sederhana aja. Nanti saya kasih ini contohnya gitu ya. Terpisah dari other data yang cukup rumit gitu ya. Mungkin berapa statistik dari impression, CTR, CVR itu jauhkan dulu ya. It's highly visible, gampang dilihat sama seluruh tim. Kalau kita biasanya taruh itu di notice board ya, atau di depan office-nya mereka masing-masing gitu ya. It has the right lead and lag measure. Jadi lead and lag measure-nya itu benar jelas gitu ya. It tells the players if they are winning or losing. Nah, di sini apakah tim kita sudah mencapai target nggak ya? Nah, itu harus jelas apakah dia winning or losing gitu. Nah, ini contohnya ya. Salah satu scoreboard yang dibuat sangat-sangat sederhana ya. Kalau di HQ ada ini ya, revenue per talent kalau kita nyebutnya ya. Terus satisfaction dan sebagainya. Cuma ini masih masih cukup apa namanya rumit. Yang bisa saya sederhanakan, misalkan yang kita lakukan di sini ya, di tempat saya adalah di tim FB adalah seberapa banyak mereka bisa mengencourage tamu untuk online order, untuk mempercepat kita pada saat breakfast, karena kita kan breakfastnya semi buffet ya, ada buffet dan juga set menu gitu ya. Untuk hot dishes-nya itu adalah by order. Nah, di sini harus pakai online order biar cepat prosesnya. Nah, itu yang menjadi scoreboard kita. Jadi mendelivery food itu nggak lebih dari 15 menit gitu ya. Dari sejak mereka order itu adalah lag measurement dari tim FB kita gitu. Nah, ya, oke. Sekarang masih. Sekarang aman. Hah? Tes tes, oke. Maaf tadi agak putus ya katanya ya. Oke. Jadi seperti itu. Dibuat scoreboardnya. Putus? Aman? Nggak ada suara? Tes tes. Tes. Aman, Pak. Oh aman, siap. Aman, soal ini mungkin di wifi. Oke, Pak Suko juga kasih. Thank you, Pak. Oke, nanti kalau koneksi putus, info aja ya. Oke, seperti itu scoreboardnya teman-teman ya. Kedepannya kami di headquarter juga akan membuat scoreboard yang mudah untuk dilihat. Sementara kan scoreboardnya baru di dashboard ya, itu baru apa satu departemen, gitu. Semua semua departemen dalam satu hotel 4 perspektif gitu. Nah itu nanti kita harapannya mohon dibantu nanti Mas Cok dan Mas Bilal kita ngobrol tentang dashboard gitu ya. Kita akan buat yang mudah gitu kan untuk dipahami, tapi informatif. Oke, yang keempat, create a cadence of accountability. Ini yang terakhir ya. Oke, conventional thinkingnya, accountability on our team is always top down. Maksudnya selalu dari atas ke bawah gitu ya. Kayak saya sampaikan tadi, si atasan yang nanya, kamu gimana? How's your progress gitu kan? Nah kalau for the X ini prinsipalnya tim yang men-share ke kita. Saya sharing sekali lagi. Jadi misalnya kita dalam weekly meeting gitu ya di dengan semua HOD, tadi kita ambil contoh yang di FO untuk check in. Jadi Pak Ketut misalnya menyampaikan nih kepada kita sebagai manajer gitu ya, lapor Pak, lapor Pak, lapor Pak. Minggu lalu kita sudah target kita adalah menurunkan waktu check-in dari 10 menit ke 5 menit. Nah, yang sudah kita lakukan Pak, lead measurement ya, kita sudah melakukan online check-in 100% Pak, ya, semua sudah online check-in dan kita bisa mencapai 5 menit check-in-nya ya. Dan komitmen kita di minggu depan juga sama Pak. Komitmen kita minggu depan semua yang akan check-in ada 60 Pak. 60 booking itu harus juga di online check-in gitu. Jadi komitmen minggu depan adalah 100%. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah prinsip cadence of accountability. Memang ini perlu di-create suatu ini ya, suatu budaya, suatu culture, company culture,
yang seperti ini memang butuh waktu untuk meng-create culture itu, gitu ya. Karena ini sifatnya terbalik gitu ya, bukan bos yang nanyain, bukan manajer yang nanyain, tapi tim yang report ke kita, gitu. Karena psikologisnya begini Bapak Ibu, psikologisnya ketika tim itu yang membuat komitmen, dia pasti mengejar komitmennya. Kayak itulah janji dia pribadi gitu kan. Nah kalau si atasan yang memberikan target minggu depan, Anda harus mencapai target 100% ya. Nah pasti dia ngedumel di belakang. Ya kan? Biasanya kan begitu ya. Ya kalau 100% sih iya Pak, tapi kasih tau caranya dong gitu kan. Jadi itu yang sering-sering terjadi di lapangan gitu ya. Nah, tapi kebalikannya kalau mereka yang membuat komitmen, mereka akan berusaha untuk mencapai itu dengan timnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini semua yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ini contoh percakapan gitu ya. Report the commitments. I committed to make personal call to three customer who gave us lower score, Pak. Gitu ya kan. Ya, misalnya nih ada tamu yang udah check out tapi ngasih kita skor kecil gitu ya di ke gas surveinya gitu kan. Pak, saya akan telepon Pak dari tiga tamu kita itu, kita akan telepon tiga-tiganya Pak. Kita tanya apa yang jadi masalah gitu misalkan ya. Nah itu komitmen gitu kan. Review scoreboard. Jadi apakah dia sudah sukses dan ataupun masih failure dan sebagainya gitu ya. Nah itu semua menjadi sebuah siklus ya di report ya last week komitmennya seperti apa pencapaian. Habis itu kalau ada kendala-kendala kita clear dulu path-nya. Ada masalah-masalah misalkan oh ada masalah ini Pak kalau pas momen check-in kan online itu um, sinyal wifi kita kurang kencang Pak. Nah, itu di-clearkan dulu path-nya gitu ya. Baru kita membuat komitmen lagi di minggu depannya gitu. Oke, nah ini kita hampir mau merecap sedikit ya. Ya, oke. Stay focused in spite of the whirlwind. Nah, staying focused in spite of the whirlwind. Maksudnya gini ya, kita tetap fokus, kita buang whirlwind itu ya, pusaran kerjaan yang mendera kita gitu ya. Nah, jadi weekly commitment-nya apa? Yang influenceable. Ya tadi kita misalnya masih ngomongin tentang check-in, Pak kita mau memberikan link ke semua tamu kita yang akan check-in itu influenceable kan ya, dan juga prediktif ya, sehingga tercapailah itu check-in 5 menit sebagai lag measurement-nya gitu Pak Ibu ya. Jadi itu dijaga terus komitmen weekly-nya, weekly komitmennya, influence team member untuk selalu melakukan lead measurement ya, dan juga clearing the path kalau ada masalah-masalah itu kita solve sama-sama gitu ya kan ya. Oke, jadi rotasinya kan seperti itu. Oke, nah ini sudah saya sampaikan juga mungkin sempat tadi ya. Ini ada satu study case juga gitu ya sebagai contoh implementasi. Mungkin Bapak Ibu sudah menetapkannya juga di hotelnya masing-masing. Nah, kita mau menurunkan biaya laundry gitu misalkan ya. Menurunkan biaya laundry dari misalkan 50 juta ke 45 juta gitu misalkan ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan sebuah program yaitu misalnya Green Egg Programs gitu ya. Green Egg Programs ini kita menawarkan ke tamu-tamu, semua tamu-tamu yang check-in yang stay lebih dari 2 malam itu kita tawarkan hanya 1 kali ganti seat saja. Nah, jadi mereka mendukung apa namanya nature sustainability gitu ya. Nah, itu contoh satu program implementasi yang bisa kita terapkan gitu ya. Oke, nah komitmennya adalah mungkin nggak di awal nggak 100% dulu gitu ya. Misalnya ada 300 tamu yang check in, Pak saya komitmen minggu ini sebagai awal 30% dulu Pak, nggak apa-apa gitu kan, yang penting berjalan ya. Komitmen 30% dulu Pak dari 300 gitu ya. Berarti 30 dulu ya, 30 tamu dulu Pak, 30 rooms dulu yang kita sasar seperti itu, ya target kita bisa tercapai 30% dulu Pak, gitu ya. Nah itu komitmennya mereka, gitu. Jadi bukan kita yang mengejar mereka ya. Tapi kalau targetnya komitmen yang terlalu rendah juga kita harus kasih masukan gitu ya. Oke, conclusionnya.
ya sudah masuk ke conclusion ya, ini slide terakhir ya. Conclusionnya pertama, fokus pada hal yang sangat-sangat penting saja untuk pencapaian target perusahaan kita. Yang kedua, tentukan apa lead measurement-nya ya, dan apa dan act pada lead measurement tersebut gitu ya. Yang ketiga, buat scoreboard ya. Di online banyak banget scoreboard yang contoh-contoh yang tersedia gitu ya. Yang keempat, akuntabilitas. Bisa dipertanggungjawabkan report dari tim itu. Jadi tim yang report sama kita. Jadi bukan kita yang nanyain tim kita. Gitu kira-kira. Oke, dari saya itu aja ya. Sharing session hari ini. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, ingin memberikan masukan, please gitu ya. Silakan. Mungkin apa yang sudah dilakukan gitu ya di propertinya masing-masing, hotelnya masing-masing. Ini kalau saya boleh tahu dari Potato Head nih yang banyak hal-hal seperti ini. Mungkin boleh sharing Pak Suko. Masih di jalan kayaknya. Kalau Pak Sepron mungkin ada apa yang di implementasikan Pak di K-Club gitu. Selamat sore Pak Angga. Sore Pak Sepron. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat-sehat Pak. Terima kasih banget Mantap, Pak mantap. sessionnya. Okay. Jadi kurang lebih ya kita kalau di K-Club itu biasanya semenjak kita pakai headquarter juga Pak, kita menentukan target-target yang mungkin tadi masuk elemen important ya Pak ya. Mungkin saya jelaskan lebih ke pengaturan targetnya sih yang memang saya senang cara berpikir Bapak, yang mana menurut saya target memang syarat utamanya harus achievable sih Pak. Kita selalu mengatur seperti itu agar tidak menjadi hal yang muluk-muluk gitu, kita mengatur suatu target yang bagus tapi agak susah untuk dilakukan gitu ya. Jadi kita mulai dari step yang kecil-kecil. Mungkin kurang lebih sama sih Pak, apa yang sudah kita lakukan itu di check-in proses, dan juga yang lebih banyaknya adalah di customer relation-nya sih Pak, yang sekarang. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak Angga. Thank you Pak Sepran. Thank you banget. Salam buat Komandan Tiang. Siap-siap Pak disampaikan. Pak Sambaro. Thank you. Mungkin dari ini Pak Sri, apa Pak yang menjadi lead measurement atau lag measurement-nya dulu di sana ya? Review tamu bagaimana dan sebagainya, bagaimana cara mencapai review yang banyak gitu ya untuk sebagai customer retention kita misalnya gitu. Mungkin boleh sharing-sharing Pak Sri. Oke, selamat sore Pak Angga. Sore Pak. Yang lainnya. Ya, di sini memang kita kan sudah ada targetnya mengenai gas survei Pak ya. Ya. So far memang kita melakukan itu awalnya dari GRO yang aktif sekali untuk melakukan itu, yang mana scan barcode untuk gas review-nya itu memang untuk pelaksanaannya kita sampai taruh juga barcode-nya di restoran. Jadi pas mungkin di afternoon tea itu dari GRO akan berusaha untuk meminta review sebanyak-banyaknya. Dan diusahakan itu sebelum tamu check out, Pak. Jadi agar kita bisa follow up dari review yang dia buat apabila ada sesuatu yang tidak memuaskan mereka gitu. Di kamar misalnya ada yang kurang bagus gitu ya. Iya betul. Ya jadi diusahakan sebelum check out sudah ada buat surveinya gitu. Tapi di finalnya memang pada saat check out FO itu harus dikejar juga untuk membuat surveinya dia. Ya kalau kita pelaksanaan di lapangannya sih seperti itu sekarang ini Pak. Siap. Mas Tunggara Pak Sri, mantap. Nanti kalau ada yang kurang kita bisa review lagi ya. Siap Pak. Ya ada beberapa memang review kemarin ada
ada miss lah dikit, belum 100% kita Pak bisa pakai Pak. Ya. Oke, anytime bos, nanti kita review ya. Siap Angga, siap Thank Angga. you, siap. Oke, ada Pak Suko, silakan Pak Suko. Ini chat nih, saya bacain ya. Yang pertama, to do something that has never been done before. Most will create resistance and redundancy pasti. Change itu berat. Change is hard, tapi kalau nggak berubah ya lebih baik berubah daripada jadi dinosaurus ya Pak ya. How do we create this change management so that a change will be elevating, not revolutioning, gitu ya. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Nah, kebetulan, saya mengalami change management itu karena di sini kita juga sudah cukup lama ya propertinya ya 24 tahun, yang mana tim kita tuh udah pada senior gitu ya. Nah, di sini yang pertama sih yang saya pikirkan dulu adalah perusahaan itu atau hotel ini harus memiliki sebuah sistem kerja yang tepat gitu ya, yang benar. Nah, jadi kita harus lebih komprehensif ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah setiap manusia ingin dihargai, pasti. Pada dasarnya manusia atau tim kita yang dalam tanda kutip membandel gitu ya, itu yang mungkin kurang tersalurkan aspirasinya gitu ya. Yang kita lakukan dulu adalah one-on-one meeting. Jadi benar-benar satu persatu Pak. Ketika kita mau melakukan change management, kita mau mengarah ke scaling up the business gitu ya, kita lakukan one-on-one meeting Pak. Satu persatu benar-benar kita notes apa yang ingin menjadi concern, apa yang menjadi concernnya dia, dan juga kita tanyakan apa sih yang sebenarnya menjadi impian hidupnya dia gitu ya. Dan sering banget terjadi mereka nggak tahu apa impian hidupnya dia, karena emang itu nggak pernah ditanya sebelumnya, atau mungkin memang nggak pernah mikirin apa itu impian gitu ya. Hanya gitu-gitu aja dan setiap hari. Tapi ternyata setelah diajak ngobrol one on one itu mereka mulai terbuka gitu ya. Sebenarnya Pak, saya bukan yang mau membangkang Pak, cuma saya pengennya ini gitu kan ya. Apakah ada solusi Pak dari manajemen? Terus Pak, saya punya impian Pak gini. Akhirnya mereka mulai cerita. Ya, even saya punya cerita dulu, salah satu anggota ormas gitu ya yang terbesar di Bali itu nangis Pak depan saya Pak. Karena dia sebenarnya dia punya impian gitu. Ya, kenapa kok dia sampai masuk ke ormas itu? Ya karena they have no choice gitu ya sebenarnya untuk mencapai impiannya dia itu. Nah, dari situ kita pamit karena semuanya kan semua bisnis itu berasal dari manusia gitu ya. Nah, company itu sukses karena manusia, gagal pun karena manusia juga gitu ya. Nah, jadi yang harus kita dekati pasti manusianya dulu. Ketika kita sudah mampu memappingkan apa sebenarnya menjadi keinginan tim, nah itu kita coba matchkan dan juga sosialisasikan apa yang menjadi perubahan untuk peningkatan ke depan. Pastinya semua orang ingin berubah sebenarnya, berubah ke lebih baik gitu ya. Cuma enggak semua orang mau berubah. Semua orang ingin perubahan yang baik, tapi enggak semua orang mau berubah gitu ya. Jadi ironinya seperti itu. Ironisnya seperti itu. Ya, itu yang pertama kita komunikasikan. Yang kedua, kita buat struktur remunerasi. Kita buat struktur remunerasi yang pada awalnya jangan terlalu komprehensif, tapi cukup lah gitu ya. Seperti karir path. Pasti Pak Suko sudah ini lebih advance ya. Saya cuma menyampaikan apa yang saya alami aja. Karir path-nya gimana dan juga bonusnya seperti apa. Nah, kalau ngomongin bonus dan karir path pasti kan harus ada sistem. Nah, sistem headquarter inilah yang saya buat awalnya, ya bukan dalam bentuk software, tapi dalam bentuk PP, peraturan perusahaan, dan juga dalam bentuk Excel KPI awalnya gitu. Nah, itu kita sosialisasikan, dan pasti ada turbulensi, Pak. Itu tidak mungkin tidak. Itu pasti turbulensi. Nah, di turbulensi ini mungkin Pak Suko tahu banget ya, ini Pak, apa namanya,
change proses itu Pak. Saya carikan gambarnya dulu Pak ya. Saya punya gambarnya sedikit. Proses perubahan itu pasti ada kurvanya, kurva U itu ya. Sebentar. Oke. Nah, sebentar saya harus lepas dulu ininya. Visual effect. Visual effect saya none dulu. Oke. Visual effect blur. Ini kelihatan nggak ya? Oh, ngeblur ya. Mana sih yang none ini ya? Sebentar. Oke. Nah, saya coba. Ini mungkin bisa dilihat ya Pak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah di sini ada status quo Pak. Kelihatan nggak? Nah, itu kelihatan ya? Tuh. Oke. Sudah ya? Sudah ya Pak ya? Oke. Nah, ini ada status quo di sini Pak. Sorry. Ini ada status quo. Artinya status quo itu gitulah ya. Nggak mau berubah gitu ya. Tapi ketika kita mau ada perubahan, ini saya bacakan. Yang lembah ini adalah zona gangguan, distraction zone. Gitu Pak ya. Udah pasti kalau ada change distraction zone, baru ada zona adopsi di sini Pak. Zona adopsi mulai ada peningkatan, dan di sini ada ini Pak, seleksi alam. Nah, ini yang pernah kita alami juga. Seleksi alam pasti terjadi, ya. Yang mau berubah, ingin menjadi lebih baik, dia akan stay. Yang tidak bisa berubah, kita berikan pilihan, gitu Pak ya. Nah, itu dari manajemen harus siap untuk biaya pilihannya. Baru dia masuk ke zona kinerja lebih baik, naik dia, gitu Pak kira-kira. Oke, itu semoga mampu memberikan gambaran. Yang kedua, team member involvement to create commitment, act on lead. How do we deliver the reward and recognitions once? Oke. Ini pertanyaannya sedikit, tapi jawabannya lumayan panjang ya. Oke. Jadi team member involvement gimana? Sebenarnya engagement-nya ya. Ada satu ini Pak, apa namanya, kebiasaan ya, yang sebentar saya ini dulu. Saya tampilkan coba note saya gitu ya. Nah, yang pertama Pak, karena semua orang itu, saya nggak tampilkan Pak ini karena tulisan saya jelek gitu Pak ya. Saya sampaikan aja. Karena semua orang itu berlaku, melakukan pekerjaan, melakukan apapun yang dilakukan itu berdasarkan paradigmanya dia. Berdasarkan apa yang dia anggap benar gitu Pak ya, belief sistemnya dia. Kalau perokok pasti menganggap rokok itu enak Pak. Tapi yang bukan perokok, itu rokok itu pahit gitu kan. Itu paradigma. Nah, dari paradigmanya apa, tindakan dia apa gitu kan ya. Dia merasa pekerjaan ini terlalu apa ya, membosankan buat saya gini-gini aja. Jadi tindakannya juga ngebosonin pasti Pak. Lalu itu kan meng-create sebuah habit, kebiasaan, ya, sebuah habit, kebiasaan dari paradigma, tindakan, habit, lalu membentuk karakter. Nah, di karakter ini yang paling penting, karena sudah terbentuk sekian lama gitu ya, sekian tahun, ya, akhirnya itu membentuk nasibnya dia Pak, destiny-nya dia. Dari pola pikirnya dia, kacamatanya dia, paradigmanya dia, membentuk nasibnya dia gitu Pak. Nah, ini yang kita coba untuk rubah dengan yang pertama, dipaksa dulu, gitu ya, dipaksa dulu. Yang kedua, akhirnya terpaksa, ya, terpaksa, akhirnya karena terpaksa dia bisa, akhirnya setelah bisa dia biasa, gitu Pak, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan dulu di tempat kita. Company ini sudah berjalan dari tahun 2000, ya. Kita mulai perubahan di tahun 2016, ya. Dan akhirnya sekarang mungkin ya, mohon maaf bukan bagaimana, bisa melihat di review-review online kita yang ngomongin tim ya.
ngomongin tim, bagaimana tim kita memberikan yang terbaik gitu buat customer kita, karena kita berikan juga pemahaman secara makro, ekonomi makro kita berikan juga, bagaimana ekonomi ini akan menjadi lebih berat ke depan jika kita tidak siap gitu, kita nggak prepare. Nah, jadi segala gambaran kita berikan, baik itu dari impian dia apa, dan juga ke depannya kayak gimana dunia ini gitu kan ya. Karena kita sudah mengalami langit nggak selamanya biru, Pak. Kan gitu ya. Cuman kena COVID soalnya, nggak selamanya biru langit itu kan. Bali nggak selamanya biru langitnya gitu. Nah, itu yang black swan event, hal yang nggak bisa kita prediksi yang akan terjadi. Kira seperti itu Pak Suko. Mungkin tapi saya minta tolong ininya Pak, feedbacknya gitu Pak ya. Itu yang bisa saya jawab Pak. Kalau reward and recognition, nah itu salah satunya juga adalah dibuat program, ya. Dibuat program, kita membuat banyak program insentif Pak. Setiap apapun sebenarnya ada insentifnya di sini. Menjual wine ada insentifnya, menjual ada misalnya six kita sebut signature experience, seperti misalnya ada living Balinese, ada yang sederhana kayak cooking class, romantic dinner apa, itu semua ada insentifnya, ada skemanya. Even menjual airport transfer, enggak airport transfer nggak ada, menjual apa, birthday decorations, itu semua ada insentifnya, itu yang kecil-kecil. Nah, dikumpul-kumpulin itu menjadi ada namanya talented seller of the semester gitu ya. Semesteran memberikan penghargaannya. Jadi ada TSS, talented seller of the semester. Terus kalau tim kita yang paling sering disebut di semua review, semua online review termasuk di headquarter juga, dia mendapatkan guest choice award gitu ya. Adanya lumayan. Itu, nah kita buat reward and recognition yang seperti itu. Nah, karena kita menggunakan headquarter, pastinya juga kita ada bonus akhir tahun yang menyesuaikan dengan pencapaian performance-nya mereka, gitu kira-kira Pak Suko. Itu yang bisa saya sharing, mungkin Bapak Ibu, Bapak bisa menambahkan. Kita trainer dari Photohead nih Pak, gimana Pak? Kita juga pengen belajar ini Pak. Ini atau mungkin pas lagi ini ya. OTW, oh, oke siap. Nanti bisa Japrian ya Pak ya, saya minta masukannya gitu. Oke, mungkin dari properti yang lain mau sharing di wisata, kayak klub, seni mandala, mungkin seperti apa gitu ya. Oke, kalau belum mau sharing, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Mungkin dari Pak Darmita boleh sharing dong Pak. Apa kira-kira mengenai lead and lag measurement-nya gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Angga, luar biasa sekali. Siap. Saya Sama-sama. antara bengong dan terpana Pak mendengarkan dari tadi. Jadi Ngapain bengong Pak? bingung saya Pak, ini bingung mempolakannya. Kalau di kemarin kita udah pernah cerita kan sama Pak Andika juga. Jadi kita masih mempolakan yang seperti Pak bilang tadi, jadi mesti mulai dari mananya, tapi memang setelah pertemuan kita terakhir kemarin review, banyak hal sudah kita sharingkan dengan tim kita, jadi terkait dengan lag and lead measurement ini, yang tadi juga tambahannya yang Bapak sudah sharingkan ke kami, banyak juga yang mungkin akan bisa kita sharingkan kembali dengan teman-teman kita, ya karena tadi tuh kita udah 33 tahun Pak, gitu lah, jadi kan jadi luar biasa. Lagi nih harusnya. Kita udah 33 tahun, saya baru berapa ya, masih di bawah 10 tahun sama Pak Andika, jadi masih mempolakan hal-hal yang memang secara culture kita di sini mana yang cocok, kemudian dari sisi karyawan-karyawan yang sudah menjadi warisan dari budaya leluhur kami di sini juga harus kami jaga dengan baik. Yang agung. Jadi kami masih mencari banyak pola yang ya secara skema mungkin sudah kita persiapkan. Nah, ini masih kita polakan supaya itu dah
keharmonisan ini tidak terganggu gitu loh. Jadi antara yang konvensional dengan yang memang sekarang versi kita bagaimana gitu. Saya rasa sih belum banyak yang bisa saya sampaikan, jadi masih banyak belajar, kita masih pengen banyak juga mendapat arahan dari teman-teman di kayak Pak Angga, Pak Wahyu, mungkin juga teman-teman yang lain yang sudah sharing tadi, sangat luar biasa. Terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya. Terima kasih Pak Angga. Keep sharing Pak, kita butuh banyak masukan juga. Ya memang change itu menyakitkan gitu Pak ya. Harus mau menerima turbulensi lah. Betul. Gitu. Jadi tapi seperti yang saya sampaikan tadi diagramnya, kita biar nggak di status quo terus gitu kan. Betul. Karena ya suatu saat nanti status quo itu pasti ada mentoknya gitu. Dan saat mentoknya nanti ternyata wah terlambat gitu melakukan perubahan. Udah lewat momentumnya ya. Lewat Pak. Nah, jangan sampai kita seperti company-company besar Indonesia ya, seperti Nyonya Menir gitu ya, dan pada akhirnya tutup setelah sekian tahun. Karena mereka status quo di situ kan ya. Nah, tidak ada inovasi-inovasi. Nah itu kira-kira apalagi Bali ini ya, sangat ketat persaingannya Pak ya. Udah mulai terasa nggak gitu. Jadi hotel yang baru buka juga banyak, yang akan buka juga banyak gitu ya. Gitu kita harus siap-siap tetap bersaing gitu kan ya. Apalagi SDM kita yang perlu di-push gitu. Oke, terima kasih Pak Darmita, luar biasa. Setengkara bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada lagi? Jika belum, kita bisa closing ya. Mungkin boleh ditampilkan ini kita minta feedbacknya ya Bapak Ibu ya, Bapak ya. Pak Wahyu akan tampilkan QR, mohon di scan dan kasih kita feedback gitu. Mungkin next mau apa gitu ya, materi yang di-sharingkan kita bisa ini tampilkan. Sukses semua Pak Suko, hati-hati di jalan Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Hopefully nanti next Pak Suko nih yang ngasih sharing sama kita gitu ya. Kita pengen banyak belajar juga dari Potterhead, one of apa namanya, saya pikir best beach club lah ya di Bali ya sampai sekarang gitu ya. Gitu yang udah punya marketnya sendiri gitu. Siap. Oh ya Bapak Ibu, mumpung di sini kita ngobrol, kita mau informasikan kita sudah launching Today's Task ya. Jadi mohon dibantu cek emailnya Bapak-Bapak. Setiap hari kita ngirimin email. Ada Today's Task apa nih hari ini gitu. Boleh diklik langsung linknya, check it now. Jadi nanti langsung masuk ke headquarter gitu ya. Di headquarter juga ada tombol kecil di atas ya. Nanti mungkin setelah ini kita tampilkan sedikit. Ya. Sudah masuk, Pak. Udah masuk ya? Udah, Pak. Gimana Komandan? Sudah dicek-cek ya setiap hari ya? Sudah. Oke. Ya itu buat ngingetin kita lah ya. Pada kerjaan nih hari ini. Gitu kan. Gitu. Baik. Udah di-scan ya? Mungkin boleh saya sharing sedikit di mana letak tombolnya gitu ya. Kalau nggak lewat email, nanti bisa lewat tombol itu. Boleh, Pak Wahyu, dibantu. Oke, mungkin dari Pak Wiras saya belum sempat dengar ceritanya nih. Aman ya Pak Wiras ya? Udah sempat melihat nggak fitur baru kita? Oke, dari Pak Andika udah ini ya, lihat nggak ya fitur baru kita? Nah, boleh ditunjuk. Nah, itu ya ada tombol kecil, pulpen sama kertas ceritanya gitu ya. Boleh diklik Pak Wahyu. Nah, itu ada today's task. Boleh diklik, ada today's, yesterday, dan sebagainya. Sampai di monthly. Gitu ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Bapak-Bapak, bagaimana pencapaian kita secara monthly,
secara year to date gitu ya. Oke, siap Pak Wires, thank you Pak. Departemen scorecard-nya gimana? Terus talent scorecard kita pribadi gitu ya, boleh turun sedikit. Lalu bisnis statistik, nah ini mohon diupdate. Yang udah pakai Gusto sih udah seamless, hopefully update ya. Total revenue apa segala macam ya, bisnis statistik ya. Terus ada yang sebenarnya ada yang watch today, ini kebetulan nggak ada watch today task ya, kosong. Tapi ada yang overdue. Nanti kalau ada yang today task ongoing berjalan tuh akan muncul gitu ya. Terus ada overdue task, apa nih training, apa yang udah overdue itu muncul gitu ya. Kadang yang mau harus di-conduct tapi nggak di-conduct, nah itu muncul dia. Wah malah saya nih yang overdue ya. Oke, tapi ini HQ Resort, masih harapannya ke depan ada HQ Resort gitu ya. Oke, itu kira-kira Bapak ya. Ada today task, yesterday task, weekly task, monthly task, nanti bisa dieksplor. Oke, kalau ada pertanyaan langsung drop message saja ke nomor kita. Terima kasih waktunya Bapak Ibu semuanya. Bapak, hopefully bulan depan kita bisa ketemu lagi dengan materi yang berbeda, kita belajar sama-sama ya. Kalau ada Bapak Ibu yang juga mau sharing, membawakan materinya juga, ayo gitu. Kita di chat ya. Ini kita open banget. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tim HQ juga thank you banget. Ya, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Sri. Semua Pak Soko. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Pak Mito, Pak Andika, terima kasih. Pak Wires. Mas Bilal. Cok. Oke, izin live ya. Terima kasih.